seperti orang yang jauh dari keluarganya, sering memanggil tanpa suara, terutama jika yang ditinggalkannya sedang sakit. Kata-kata itu membuat Kusnadi tersentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow. Dan kisahnya kali ini keren pakai banget teman-teman, karena setting tempatnya ada di Kalimantan Selatan, yang mana mengisahkan tentang 3 orang tukang bangunan yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Mereka bekerja di tanah Kalimantan, lebih tepatnya lagi di Kalimantan Selatan. Nah, di sini untuk menyambut bulan puasa, Lebaran, mereka butuh uang nih teman-teman. Jadi harapannya besar karena dijanjikan uang berlipat-lipat daripada gaji yang ia terima di Blitar, Jawa Timur. Tapi dalam perjalanannya mereka bertiga mendapatkan suatu pengalaman yang tidak mungkin mereka bisa lupakan sepanjang hidupnya, penuh dengan misteri. Dan bagaimana ke misteri itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah kuli bangunan di hutan pedalaman Kalimantan. Di salah satu bangku panjang, tempat para bapak-bapak nongkrong ngopi dan sekedar bertukar informasi lowongan kerja, Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi duduk berjejer. Ketiganya buruh serabutan. Kalau musim tanam, mereka ikut ke sawah. Kalau ada job bangunan, mereka jadi kuli. Pokoknya, apa saja dikerjakan, asal halal dan dapur tetap ngebul, anak istri tidak kelaparan. Sutarman dikenal paling berpengalaman. Ia ahli pondasi dan pengecoran, biasa mengurus pekerjaan berat dari awal bangunan berdiri. Dan untuk soal hitung-hitungan, dia paling jago. Sementara Wagiman paling teliti di urusan kayu, atap, dan rangka rumah. Dan Kusnadi biasa mengerjakan pasang bata, plester, dan ajian. Pekerjaannya sudah tidak bisa diragukan lagi, rapi dan cepat. Di hadapan mereka duduk Mas Jayang, pria berkulit hitam, bertubuh tegap, dengan perut sedikit membuncit, tanda hidupnya sudah mapan. Ia menyeruput kopi dengan santai. Di desa itu, Jayang dikenal sebagai pemborong besar di Kalimantan Selatan. Ia jarang pulang kampung, kecuali jika sedang kekurangan tenaga kerja. Saya di Kalimantan lagi banyak proyek. Ya, kerjaannya memang berat, tapi bayarannya bersih. 1 bulan kerja di sana, uangnya bisa lebih besar dari penghasilan jenengan bertiga setahun di sini, tutur Jayang seperti biasa. Nada suaranya penuh janji yang nikmat. Dan ucapan itu membuat Wagiman langsung mengangkat kepala. Kata berat baginya bukanlah soal pekerjaan, karena sesungguhnya yang berat itu adalah beban hidup. Ia lalu bertanya, "Kalau boleh tahu, proyek apa ya Mas?" "Oh, bangunan besar, tapi lokasinya di pedalaman. Tapi tenang, makan ditanggung, tempat tinggal disiapkan," jawab Jayang mengentengkan. Ia sengaja menekankan kalimat terakhir ketika melihat raut wajah ketiganya berubah. Kata pedalaman selalu membuat orang berpikir 2 kali, apalagi di Kalimantan dengan hutannya yang luas dan segala cerita rakyatnya yang bikin merinding. Tapi
makan ditanggung, tempat tinggal disiapkan. Kalimat itu tidak ubahnya jalan keluar yang sedang dinanti-nanti. Kusnadi melirik Sutarman, lalu menyenggol lengan Wagiman memberikan kode. "Upah hariannya berapa, Mas?" tanya Wagiman mewakili. Sebab urusan harga memang sudah biasa dipercayakan padanya jika mereka kerja bertiga. Tanpa berbelit-belit, Jayang menyebutkan angka terbesar upah harian yang diyakininya tidak akan membuat 3 orang di depannya itu menolak. 500.000. Ketiganya langsung terdiam. Angka itu tidak pernah mereka terima sepanjang menjadi buruh di Blitar. Sutarman akhir angkat bicara mewakili yang lain. "Kalau sebulan aja boleh nggak?" Pak Jayang tersenyum tipis, faham benar karena sebentar lagi puasa dan lebaran tiba. Lalu ia mengangguk, memberikan jawaban yang mantap. "Boleh, menjelang lebaran kalian saya pulangkan. Masalah tiket saya ngurus. Setelah itu, kalau mau balik kerja lagi di saya, silakan." Tiga pria itu saling pandang. Wajah yang tadi murung karena tak mendapat borongan bangunan beberapa bulan terakhir berubah berbinar. Bayangan uang banyak bisa membelikan baju lebaran dipakai anak istri dan kebutuhan rumah tangga langsung berkelebat di kepala masing-masing. "Kalau begitu, saya diskusikan dulu sama istri, Mas," kata Sutarman. Walaupun masih tak percaya, bukan hanya soal banyaknya digaji harian, tapi biasanya kerja lintas pulau butuh waktu lama terikat dan pulang kampung bukan perkara mudah. Percakapan di warung kopi itu pun berakhir. Sesampainya di rumah, Sutarman langsung menceritakan semua pada istrinya, Rini. Namun Rini spontan menggeleng keras. "Kalimantan itu jauh loh, Mas. Cari kerjaan yang deket-deket aja, walaupun harian tidak sebanyak itu." Sutarman menggeser duduknya, mendekat, berusaha membujuk dan menjelaskan. "Sebulan aja, Rin. Udah lama kok. Anak-anak butuh baju lebaran. Kita juga masih punya hutang di warung. Di sini masih itu udah muter kemana-mana. Tadi aja di warung gak dapat informasi kerjaan." Rini terdiam, wajahnya murung. "Tapi kan sebulan itu lama. Kalau tiap malam sendirian." "Ya tapi cepat kalau buat masa depan," tegas Sutarman. Ia mencoba meyakinkan di tengah hidup yang tak pernah lepas dari yang namanya kesulitan ekonomi. Di rumah lain, Wagiman menyampaikan hal serupa pada istrinya, Sri. "Ya gajinya emang besar, tapi kamunya pergi jauh, Mas. Itu kan rasanya gak seimbang. Takut kalau kenapa-napa kamu. Jangan-jangan nanti pulang cuma bawa kabar yang gak enak," tanggap Sri sambil memeluk anak bungsunya yang baru berusia 3 tahun. "Loh, Mas Jayang kan orang sini juga, Sri. Udah sukses sekarang di kampung istrinya sana. Masa ya dia mau nipu?" terang Wagiman sambil menarik napas panjang, faham benar keberatan istrinya. "Tapi dia benar janji kalau Mas boleh pulang sebelum lebaran?" tanya Sri sambil menatap ragu. "Ya, tiket pulang aja ditanggung kok sama dia," jawab Wagiman, memberitahukan segala kemudahan bila bersedia bekerja di Kalimantan. Akan tetapi, Sri justru sedih. "Duh, kenapa dadaku rasanya berat ya, Mas? Aku takut tinggal sendirian sama anak-anak." Wagiman menggenggam tangan istrinya erat, mencoba untuk meyakinkan. "Takut itu wajar, nanti juga terbiasa. Gak lama kok, Sri. Di sini Mas cari kerja susah banget. Kita gak bisa terus kayak gini, supaya ada kemajuan loh." Sementara rumah Kusnadi paling sepi di antara yang lain. Bau minyak kayu putih dan obat-obatan tidak pernah lepas memenuhi kamar. Lestari, istrinya itu duduk di atas kasur tipis, punggungnya bersandar di dinding. Tubuhnya lebih kurus dari bulan sebelumnya. Pipinya cekung, matanya layu. Sejak beberapa bulan terakhir, dia sering mengeluh pusing dan nyeri di daerah dada, tetapi selalu menolak jika diajak berobat ke rumah sakit. Kusnadi duduk di samping istrinya, berbicara dengan hati-hati. Tar, Mas mau ngomong."
Lestari menoleh sambil mengulas senyum. Ngomong apa, Mas? "Ah, ada tawaran kerja di Kalimantan. Sebulan aja. Nah, nanti pas puasa, Mas sudah di rumah." Lestari langsung berbalik memegang paha suaminya. "Kamu beneran mau pergi jauh, Mas?" Kusnadi mengangguk. "Upahnya gede. Mas janji, nanti kalau sudah dapat uangnya, Mas ajak kamu berobat ke rumah sakit. Biar bisa diperiksa yang benar sakitnya kamu itu apa." Lestari menggeleng cepat. "Udah usah, Mas. Aku masih kuat. Orang sakit itu kan nanti juga sembuh kalau udah waktunya." Kusnadi tidak bisa menjawab, dadanya seperti terimpit. Dia tahu, bila seharusnya tidak seperti itu dan sakit istrinya butuh penanganan di rumah sakit. Tapi apalah daya, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan membuat Kusnadi hanya bisa menyaksikan berat badan istrinya semakin menyusut. Begitu merasa kuat, barulah Kusnadi bicara. "Badanmu itu makin kurus, Tari. Mas kerja di sini cuma cukup buat makan. Obatmu aja sering dibeli setengah. Tak pernah bisa rutin. Ya kalau begini, kapan kamu sembuhnya?" Air mata Lestari menggenang. "Mas, jangan mikirin aku terus. Yang penting kebutuhan anak-anak." Kusnadi menarik nafas panjang. Ada rasa bersalah mengajarnya tanpa ampun. Sebagai kepala rumah tangga, tak bisa mencukupi semua kebutuhan. Kenyataan itu membuat dadanya semakin sesak. "Ya justru itu, Mas mau pergi," ujar Kusnadi tetap pada pendiriannya. Sepasang mata lara Kusnadi membingkai wajah istrinya. Perempuan yang tidak pernah berpikir mundur meski sepanjang waktu mendampingi hidup dalam keterbatasan ekonomi. Lestari menggenggam tangan Kusnadi. Suaranya mendadak gemetar bicara. "Mas janji pulang aja lama-lama ya." Kusnadi mengangguk cepat walau sebenarnya tak yakin, dan itu membuatnya rapuh. Tapi berusaha tegar untuk menjawab. "Ya, Mas janji. Sebulan saja. Habis itu Mas pulang, kita berobat bareng-bareng. Mas bakal temenin kamu di rumah sakit sampai sembuh." Lestari tersenyum lemah, lalu merebahkan kepalanya di pangkuan sang suami sambil berucap, "Kalau Allah masih ngasih umur saya." Kalimat itu menghantam Kusnadi lebih berat dari beban hidup yang selama ini menginjak pundaknya. Ia menunduk, mengecup pipi istrinya, lalu meraih, memeluk erat-erat, takut bila tubuh kurus itu menghilang sebelum ia kembali. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Setelah berpamitan dan dilepaskan dengan tangis anak istri masing-masing, Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi berkumpul di teras rumah orang tua Mas Jayang. Wajah-wajah polos itu duduk berjajar di lantai keramik. Masing-masing membawa tas ransel lusuh. Isinya pakaian kerja, ganti, sarung, dan perlengkapan ibadah yang dimasukkan oleh istri masing-masing agar tidak lupa dengan tujuan mereka. Di rumah bagus itu, mereka menunggu cukup lama. Barulah kemudian Mas Jayang keluar dari dalam rumah dengan wajah yang puas. Mendapatkan 3 pekerja berpengalaman seperti mereka jelas bukan perkara mudah. "Alhamdulillah, akhirnya lengkap. Orang-orang seperti kalian ini yang sedang dicari-cari," kata Mas Jayang sambil menepuk pundak mereka bergantian. Tak lama setelah itu, mereka berangkat meninggalkan Blitar, menyeberang pulau, dan untuk pertama kalinya dalam hidup ketiganya pergi sejauh itu dari rumah. Perjalanan panjang akhirnya membawa Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi tiba di Kalimantan Selatan. Mereka dibawa ke sebuah rumah permanen yang cukup besar dengan halaman luas dan pagar besi. Disitulah mereka menginap malam itu. Sambil meniup kopi panasnya sebelum menyeruput, Jayang berkata ringan tanpa raut bersalah sedikit pun, "Besok pagi saya antar kalian ke tempat orang yang membutuhkan jasa kalian." Ucapan itu membuat Wagiman langsung mengernyit, wajahnya pucat. "Oh, Mas, bukannya Mas Jayang sendiri yang jadi pemborongnya?" Jayang tertawa santai, pertanyaan itu tak penting baginya.
Tenang aja, aku tetap yang bertanggung jawab. Orang inilah yang butuh tenaga ahli seperti kalian. Sutarman sejak tadi diam ikut bicara, nadanya hati-hati. Berarti nanti kami kerja di bawah pemborong siapa ya, Mas? Namanya Ramadi, orang asli sini. Proyeknya di pedalaman. Tapi orangnya baik. Kalian gak perlu khawatir. Terang Jayang, Kusnadi menelan ludah getir. Ada ketakutan yang tak bisa disangkal olehnya. Tapi Mas Jayang tetap mantau kami kan? Jayang mengangguk cepat. Oh ya pasti. Kalau sudah waktunya pulang, aku yang ngurus. Pokoknya sebelum lebaran kalian sudah kembali ke Blitar. Ketiganya hanya bisa mengangguk, meski di hati ada rasa tak rela. Jika sejak awal tahu akan dioper ke tangan orang lain, mungkin mereka tak akan melangkah sejauh ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Keesokan harinya, sesuai pembicaraan semalam, mereka dibawa ke tempat pertemuan. Mobil double kabin yang dikemudikan oleh Jayang melaju semakin jauh. Lama-kelamaan, kiri dan kanan jalan hanya hutan lebat, udara dingin menyusup hingga ke tulang, meski kaca jendela tertutup rapat. Di bangku belakang, Sutarman, Wagiman dan Kusnadi mulai menggigil. Tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan kegelisahan, bergantian menengok kiri dan kanan. Bukan hanya hutan yang terasa asing, tapi jalan itu seperti tak berujung. Akan tetapi, tak satu pun berani bertanya. Mereka memilih pasrah, menggantungkan harapan pada janji Jayang. Menjelang gelap, mobil berhenti di bibir jalan. Belum sempat ada pertanyaan keluar, sorot lampu dari arah depan muncul semakin dekat dan semakin jelas. Alih-alih lega, jantung tiga kuli bangunan itu berdegup lebih kencang, wajahnya pucat ketika perasaan tertipu mulai merayap. Tapi Jayang justru sumringah. Ia menepuk setir sambil menatap ke depan. Nah, itu pemborong kalian. Namanya Ramadi, ingat. Orangnya baik banget. Wes, kalian jangan takut. Ya mas, jawab Sutarman mewakili. Jangan turun dulu, pesan Jayang sambil membuka pintu. Tak lama kemudian, sebuah mobil double cabin jenis yang biasa dipakai menembus hutan dan jalanan tanah Kalimantan berhenti di sisi jalan. Dari dalamnya turun seorang pria muda berambut panjang sebahu, kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap. Dari balik kaca, ketiga kuli bangunan itu bisa melihat jelas Rahmadi menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Jayang. Jayang menerimanya tanpa ragu. Mereka berdua tertawa kecil sambil saling menepuk pundak sebagai ucapan terima kasih. Kusnadi tidak bisa menahan perasaan. Ia berbisik dengan suara gemetar. Man, kok rasanya kayaknya kita ini kayak dijual ya? Sutarman mengangguk pelan namun berusaha tetap tenang. Wes, jangan mikir yang buruk-buruk. Kita bawa niat baik aja, insya Allah. Yang akan terjadi juga nanti yang baik-baik. Wagiman ikut menimpali, suaranya lebih tegas. Kita orang baik, sampai sejauh ini hanya demi mencari rezeki halal, ngasih makan anak istri. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Selama kita kerja sungguh-sungguh, menjadi orang yang bisa dipercaya orang, insya Allah yakin akan dipertemukan dengan orang baik. Tak lama kemudian, Jayang kembali ke mobil. Ayo, turun semua, perintahnya singkat. Seketika itu juga, tiga kuli bangunan yang hanya bisa diam dalam mobil turun, lalu mengambil ransel lusuh masing-masing. Rahmadi mendekat, mengulurkan tangan satu persatu dengan sopan. Maaf ya, sudah membuat mas-mas menunggu. Mari, kita lanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Dia menunjuk mobilnya, lalu membukakan pintu. Tak ada pilihan, Sutarman naik lebih dulu, disusul Wagiman. Terakhir Kusnadi yang sempat menoleh ke arah Jayang. Pria Blitar itu melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak ada secuil pun rasa bersalah terlihat. Akhirnya,
Mobil yang dikemudikan Rahmadi berbalik arah, melaju semakin dalam, dan jalan beraspal itu justru makin menyempit. Pepohonan sisi kiri kanan makin rapat sampai menutup cahaya bulan. Lama-kelamaan, hutan perlahan menelan mereka bulat-bulat bersama mobil double cabin. Hingga tiba-tiba di kejauhan ada cahaya, tapi bukan cahaya lampu mobil. Sutarman spontan menyipitkan mata yang semenjak tadi melotot mengamati kiri dan kanan. Man, lihat. Bisika tidak percaya. Wagiman ikut mencondongkan badan ke depan antara percaya dan tidak, sampai mengusap-ngusap mata dengan kedua belah tangan, lalu senyumnya mengembang. Kayak bangunan. Alhamdulillah. Ia merasa lega, sebab sedari tadi tak menjumpai satupun rumah, dan keganjilan lainnya, tidak berpapasan barang satupun kendaraan sepanjang mobil melaju dalam kurun waktu yang lama. Kusnadi yang sejak tadi diam-diam tersiksa rasa takut ikut melongokkan kepala. Alhamdulillah, Allahu Akbar, berarti kita udah sampai. Sementara Rahmadi fokus mengemudi, tapi bukannya tidak mendengar ucapan syukur dari 3 orang yang baru dijemputnya. Setelah cukup lama, barulah mobil keluar dari lorong pepohonan, dan di hadapan mereka terbentang sebuah kompleks bangunan besar. Dindingnya tinggi, sebagian masih berupa rangka beton. Di bagian depan terlihat tumpukan pasir, batu-batu kali, besi tulangan, dan bekas adukan semen yang belum kering. Ya, bangunan itu adalah sebuah pesantren. Gerbangnya lebar, ukiran kayu banjar menghiasi sisi-sisinya. Kubah kecil tampak di tengah bangunan utama, sementara sisi kiri kanannya masih setengah jadi. Lampu-lampu di bagian depan menyala terang, mengusir gelapnya hutan. Ketiganya terdiam beberapa detik, lalu nafas lega mereka lepas hampir bersamaan. Ya Allah, astagfirullah. Aku pikir tadi kita benar-benar dibawa ke tempat apa? Gumam Kusnadi. Ia menepuk jidatnya sendiri, benci dengan rasa takut yang menyiksa semenjak pembicaraan di rumah Mas Jayang. Sementara Wagiman tersenyum-senyum sendiri. Ia juga lega, merasa sia-sia sudah berpikir yang tidak-tidak. Ya Allah, pesantren toh. Berarti kita ini kerja halal beneran. Pantesan ya, butuh tukang berpengalaman. Tambah Sutarman merasa tersanjung karena bukan hanya mendapat uang, tapi juga pahala. Akhirnya Rahmadi membelokkan mobil, lalu di halaman pesantren, di bagian garasi tempat di mana banyak mobil-mobil dan motor berjajar. Alhamdulillah, kita sudah sampai, ucap Rahmadi. Mereka turun dari mobil. Udara di sekitar pesantren terasa sejuk, jauh berbeda dengan hawa di hutan tadi. Mas Rahmadi, berarti kami kerjanya sama Mas ya? Tanya Wagiman hati-hati, tapi Rahmadi menggeleng cepat. Oh, bukan. Saya cuma yang mengantar dan menghubungkan. Ketiganya saling pandang, kembali dihantam kenyataan pahit. Sutarman menarik nafas. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jadi, ceritanya apa ini? Kami dioper lagi, Mas. Rahmadi tersenyum kecil, faham kegelisahan mereka. Ia mengusap pundak 3 orang di depannya bergantian. Takdir memang sering begitu. Tapi tenang, pemilik tempat ini orang yang sangat baik. Yang penting ada kerja, daripada pulang tangan kosong. Sudah lewat pulau begini, tanggap Kusnadi pasrah berusaha menengahi. Wagiman menimpali. Ya, rezeki gak bakal salah alamat. Ini kita kerja di pesantren, walaupun jauh dari anak istri, insya Allah berkah. Rahmadi tersenyum, menatap wajah polos mereka satu persatu. Betul Mas, Mas kerja yang jujur, sungguh-sungguh. Di sini hasilnya sering lebih dari yang dijanjikan. Kalimat terakhir Rahmadi seperti harapan manis, membius orang-orang yang sedang mengalami kesusahan seperti 3 kuli bangunan itu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari bangunan utama, berjalan ke arah mereka. Beliau memakai jubah putih sederhana, disempurnakan dengan sorban banjar yang melingkar rapi di kepala. Jenggotnya memutih, matanya teduh.
Begitu berada di hadapan, Rahmadi langsung menunduk hormat. "Abah." Lelaki tua itu tersenyum lega. "Alhamdulillah, sudah sampai." Rahmadi menoleh ke arah 3 kuli bangunan, memperkenalkan pemilik tempat yang sesungguhnya yang membutuhkan jasa mereka. Mas, ini Kiai Haji Datu Jibril Al-Banjari." Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi refleks menunduk, menyalami tangan itu dengan penuh rasa hormat. "Assalamualaikum, Abah." "Waalaikumsalam," jawab Datu Jibril. Kemudian menambahi, "Perjalanan yang kalian tempuh sangat jauh. Lelahnya masih melekat." Nada suara Datu Jibril menenangkan sekaligus meneduhkan hati-hati yang sudah lama kosong. Dan seketika, rasa takut yang sejak tadi bersarang di hati 3 kuli bangunan itu mengendur, lenyap oleh kenyataan. Kemudian, Datu Jibril menjelaskan, "Kalian nanti di sini akan mengerjakan bagian depan, pondasi serambi, dinding, dan balok atas pesantren ini harus berdiri kokoh sebelum Ramadan tiba." Sutarman langsung mengangguk. "Itu bidang kami, Bah. Insya Allah kami akan mengerjakannya jauh lebih cepat." Datu Jibril tersenyum, sebelah tangannya mengusap janggut. "Bagus, lebih cepat memang lebih bagus." Lalu beliau menatap langit sebentar, kemudian menatap wajah ketiga orang itu. "Dan sekarang kalian sudah melewatkan beberapa waktu sholat." Sontak ketiganya terdiam, mereka saling pandang lalu menunduk malu. "Ambil wudhu," pinta Datu Jibril. "Tenangkan hati dulu. Kerja tanpa ingat yang memberi tenaga, hasilnya akan nampak." Iya, Bah," jawab mereka hampir bersamaan. Mereka diantarkan Rahmadi pergi berwudu dan menunaikan sholat di masjid besar yang ada di lokasi pesantren, membaur dengan para jemaah lainnya yang penuh sesak dari berbagai usia. Malam pertama, setelah sholat berjemaah, dada mereka merasa lebih lapang, lelah perjalanan hilang sudah. Di serambi masjid, Datu Jibril yang tadi menjadi imam sholat itu menunjuk bangunan samping. "Kamar kalian ada di sana. Sederhana, tapi cukup nyaman, insya Allah," kata Datu. Tanpa banyak bicara, ketiganya langsung mengangguk hormat. "Besok pagi sudah boleh mulai kerja. Sekarang istirahatlah," tambah Datu. Ketiganya mengucap terima kasih, lalu diantarkan Rahmadi menuju bangunan yang akan ditempati selama bekerja. Di kamar sederhana itu, mereka merebahkan tubuh di atas ranjang kayu dengan ukiran banjar. Ada kasur empuk di atasnya, dan tidak hanya memberi rasa nyaman, tapi juga tenang. Wagiman tersenyum-senyum menatap langit-langit plafon. "Ternyata dibawa ke pesantren, kita ini kebanyakan mikir jelek." Ia menarik ingatan pada Mas Jayeng yang dianggapnya sudah menipu, pada akhirnya merasa lega. Sutarman menghela nafas panjang. "Yang penting kerja dulu, urusan lain belakangan." Sementara Kusnadi memejamkan mata. Dalam diamnya, ia mengkhawatirkan sang istri, sekaligus tak sabar dapat uang banyak, lalu pulang mengajak berobat. Semua itu terlintas membuat matanya berkaca-kaca. Air matanya sempat hampir menitik, lalu disingkirkannya cepat. "Semoga ini jalan terbaik. Mas akan pulang. Bertahanlah Lestari." Batin Kusnadi memejamkan mata rapat-rapat, membayangkan wajah istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih tenang daripada yang mereka bayangkan. Suara azan dari masjid pesantren membangunkan seluruh penghuni. Suaranya bergema, menyusup ke sela-sela bangunan dan pepohonan di sekitaran. Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi selalu terjaga lebih dulu. Mereka berwudu, melaksanakan sholat berjemaah, lalu meneguk kopi panas dan menyantap camilan seadanya yang disiapkan sebelum mulai bekerja. Bagian depan pesantren menjadi tanggung jawab mereka bertiga. Sutarman memimpin pemasangan bekisting pondasi serambi, gerakan yang mantap dan penuh perhitungan.
Setiap ketukan palu sudah diukur dengan pengalaman panjang. Kalau pondasi depan ini kuat, bangunan seumur hidup aman, katanya pada Wagiman sambil mengetuk kayu penjaga. Wagiman mengangguk sambil terus mengaduk adonan semen. Ya, biar nanti anak-anak ngaji di sini gak was-was. Kusnadi kebagian mengikat besi tulangan. Di sela-sela pekerjaan, para santri sering datang membantu dengan sukarela mengangkat pasir, mengangkat bata. Mereka juga bercengkrama dengan pekerja lain yang tak datang dari mana saja. Wajah-wajah mereka ramah, tutur katanya halus, tak satu pun terasa asing. Rasanya mereka telah lama saling mengenal meski tak pernah saling bertanya asal-usul. Siang hari, Datu Jibril kerap menengok pekerjaan. Beliau tak banyak bicara, hanya sesekali mengingatkan agar setiap ayunan tangan diniatkan sebagai ibadah. Malamnya, selepas maghrib dan isya, mereka duduk di serambi, mengobrol ringan, tertawa kecil, lalu ikut pengajian singkat. Lelah yang menumpuk seharian terasa berbeda, badan pegal, namun hati justru tenang. Waktu berjalan tanpa terasa. Meski tubuh lelah dan jarak dengan keluarga begitu jauh, hati mereka tetap tenang. Hari demi hari berlalu. Bangunan depan pesantren perlahan berdiri. Dinding demi dinding naik, balok-balok terpasang kokoh. Hingga akhirnya, minggu berlalu dan serambi mulai terbentuk menjadi saksi dari kerja yang mereka jalani dengan penuh keikhlasan. Malam itu, suasana pesantren lebih sunyi dari biasanya. Setelah seharian bekerja, Sutarman dan Wagiman sudah terlelap di kamar. Hanya Kusnadi yang masih terjaga. Dibangun, mengambil wudhu, lalu melangkah ke masjid dalam komplek pesantren. Sudah menjadi kebiasaan Kusnadi sepanjang bekerja di tempat itu melaksanakan tahajud, hal yang dulu hampir tak pernah dilakukannya. Di antara sujud panjangnya, nama istrinya tiba-tiba terlintas begitu kuat. Lestari, wajahnya yang pucat, tubuhnya yang makin kurus. Dada Kusnadi sesak, rindu dan cemas kembali bercampur jadi satu. Usai salam, Kusnadi masih duduk bersila berzikir. Saat itulah, dari sudut pandangnya, dia melihat sosok putih berdiri di serambi masjid. Nafas Kusnadi tercekat, lalu menatap memastikan perempuan itu melangkah pelan menuju arah bangunan utama pesantren. Kusnadi segera menyelesaikan zikir, lalu berdiri tergesa, jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar mengikuti dari kejauhan. Di bawah cahaya lampu temaram, dia melihat perempuan itu berhenti di dekat serambi dalam tempat Datu Jibril biasa duduk melepas sholat malam dan mengaji di sana. Kusnadi bersembunyi di balik tiang besar, menahan nafas. Matanya tak berkedip menatap Datu Jibril duduk bersila. Kepala beliau menunduk, mendengarkan dengan seksama. Tanpa sadar, air mata Kusnadi menetes menggumam. Istriku, tunggu, masakan pulang. Yang kuat ya, bertahanlah. Tak tahan lagi, Kusnadi melangkah maju. Namun, sebelum benar-benar mendekat, sosok perempuan itu justru melangkah menjauh. Semakin jauh, samar, sebelum akhirnya lenyap di telan gelap. Kusnadi berhenti terpaku. Ia menoleh ke arah Datu Jibril. Tapi anehnya, lelaki tua itu duduk sendirian, tak ada siapa-siapa di hadapannya. Penasaran, Kusnadi membawa langkahnya mendekat. Begitu sampai, ia duduk sopan di depan pria pemilik pondok pesantren. Abah, barusan Abah ngobrol sama siapa ya? Tanya Kusnadi dengan suara bergetar. Datu Jibril menatap Kusnadi lama. Tidak ada siapa-siapa, nak. Sedari tadi Abah sendiri. Seketika itu juga, wajah Kusnadi memucat. Tapi Bah, saya lihat istri saya, Bah. Dia berdiri di sini, duduk di sini. Saya lihat jelas, Bah. Datu Jibril menghela nafas pelan, tangannya mengusap janggut putihnya. Ia berkata tenang. Hati orang yang jauh dari keluarganya sering memanggil tanpa suara, terutama jika yang ditinggalkannya sedang sakit.
Kata-kata itu membuat Kusnadi tersentak. Kepalanya menunduk dalam-dalam, suaranya pecah. Apa? Istri saya memang sakit dan saya kesini cuma ingin cari uang buat bawa dia berobat, Pak. Datuk Jibril diam sejenak, lalu berkata tegas, "Kamu harus pulang, Nak." Kusnadi menolak kaget. "Besok, Ramadi akan mengantarkanmu kembali. Berkemaslah," tambah Datu, tapi Kusnadi langsung menggeleng. "Oh, tidak, Pak. Pekerjaan kami tinggal dikit lagi. Tinggal seminggu. Saya akan tanggung jawab." "Dua temanmu bisa melanjutkan," jawab Datu. "Oh, tidak, Pak. Saya nggak enak sama Sutarman dan Wagiman. Selain itu, saya sudah janji sama diri sendiri harus selesai dan kami akan pulang bersama-sama," terang Kusnadi tetap pada pendiriannya. Datuk Jibril menatapnya lama, lalu bicara dengan nada teduh. "Kamu teringat istrimu. Itu tanda hatimu sudah ditarik pulang, Nak." Kusnadi mengepalkan tangannya erat. Ada dua kubu tarik-menarik, tapi pendiriannya tetap. Saya pulangnya nanti aja, Pak. Setelah selesai, biar saya pulang dengan tanggung jawab yang utuh. Pergi sama-sama, pulang sama-sama." Akhirnya, Datuk Jibril mengangguk. Ia berucap, "Baik, Abah tidak memaksa." Beliau berdiri perlahan menambahkan, "Besok, santri-santri dan warga sekitar akan lebih banyak membantu supaya bisa cepat selesai." Kusnadi mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Dia langsung meraih punggung tangan pria tua itu, menunduk, mencium dengan penuh hormat. "Terima kasih, Abah." Datuk Jibril tersenyum tipis. "Tidurlah. Hati yang gelisah butuh istirahat." 3 hari berikutnya berlalu seperti air mengalir. Pekerjaan dipercepat. Sejak pagi hingga menjelang senja, serambi depan pesantren dikerjakan beramai-ramai. Santri-santri datang membawa tenaga, warga sekitar ikut membantu tanpa diminta. Ada yang mengangkat pasir, ada yang memotong kayu. Para perempuan juga datang membawakan teh dan kopi beserta cemilan. Sutarman mengatur pekerjaan dengan cekatan. Ia tak mau mengerjakan asal-asalan. Sementara Kusnadi bekerja paling keras. Setiap kali tubuhnya ingin menyerah, bayangan Lestari muncul di benaknya. Itu yang membuatnya terus totalitas. Saat malam hari datang, mereka tetap ikut sholat berjemaah dan pengajian, juga mendengarkan tausiah singkat. Lelah sudah tak lagi sebagai beban menunda ibadah. Hari ketiga, menjelang asar, pekerjaan selesai jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Serambi depan sudah berdiri kokoh. Pesantren itu jauh lebih utuh dibanding pertama kali mereka datang. Begitu selesai menyingkirkan sisa-sisa bangunan dari bekas wadah semen dan potongan-potongan kayu yang dianggap merusak pemandangan, Sutarman menepuk bekas semen di celananya. Ia tersenyum lega. "Alhamdulillah, wes rampung. Akhirnya balik ke Blitar." Wagiman yang menyusul berdiri di sampingnya. "Rasanya kok cepet banget ya?" Tak bisa dipungkiri, ada rasa berat meninggalkan tempat itu. Meski jauh dari semua anggota keluarga, tapi hati mereka tenang. Kusnadi yang juga berdiri di samping mereka hanya diam memandangi bangunan hasil jeripaya tangannya. Ia menatapnya lekat-lekat. Ada rasa bangga bisa menyelesaikan dengan hasil yang memuaskan. Sore itu, setelah sholat maghrib berjemaah, mereka dipanggil ke serambi dalam. Datuk Jibril duduk bersila, dikelilingi beberapa santri dan warga. Ada Ramadi duduk tak jauh dari situ. "Kalian sudah menunaikan amanah. Ini hak kalian," ujar Datuk Jibril tenang. Seorang santri maju, menyerahkan 3 tas kain berukuran sedang. "Isinya rezeki. Terimalah dengan ikhlas. Bayaran selama bekerja di sini ada di dalam situ," lanjut Datu. Sutarman, Wagiman, dan Kusnadi menunduk bersamaan, lalu mengambil tas yang sudah ada di depan mereka masing-masing. Tidak terbesit dalam kepala untuk menghitung. Mereka benar-benar sudah percaya. "Terima kasih, Abah," ucap mereka bersamaan.
Saat berpamitan, halaman pesantren mendadak penuh. Anak-anak, orang tua, para santri semua berkumpul. Ketiganya sampai tidak percaya. Mata mereka berkaca-kaca, terharu saat mulai ada yang menyelipkan bungkusan kecil ke tangan mereka. "Buat di jalan ya," kata seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil sambil tersenyum. "Sekedar oleh-oleh," ujar yang lain. Dan beberapa lainnya pun melakukan hal yang sama. Ketiganya menerima satu-satu, dan setiap satu orang memberikan mereka rata. Bungkusan-bungkusan itu ringan, sebagian isinya seperti batu kecil dibungkus kain bermacam-macam warna. Wagiman sempat melirik Kusnadi sambil berbisik, "Kayak batu sungai." Ia hampir tertawa. Untung Kusnadi segera menyikut. "Pemberian orang jangan ditolak, mending gak usah ngomong." Akhirnya, saat langit mulai menggelap, mereka naik ke mobil double kabin yang waktu itu dipakai Ramadi menjemput. 3 kuli bangunan itu rasanya berat meninggalkan, sampai-sampai kepala mereka melongok menatap satu-satu orang-orang yang berdiri berjajar dan selama di situ sudah seperti saudara. Sementara Datuk Jibril berdiri paling depan, beliau mengangkat tangan. "Hati-hati di jalan. Ingat, rezeki bukan soal banyak atau sedikit, tapi cukup dan juga berkah." 3 kuli bangunan itu mengingat lekat-lekat apa yang dikatakan oleh Datu. Mobil bergerak meninggalkan halaman pesantren. Serempak warga melambaikan tangan hingga mobil hilang di telan hutan. Perjalanan keluar biasa saja, sama persis seperti dilintasi waktu itu. Jalanan beraspal, pohon-pohon rapat menutup cahaya bulan, hingga mobil double kabin itu tiba-tiba berhenti. "Sudah sampai," kata Ramadi singkat. Mereka turun. Cuma aneh, mobil Ramadi tidak balik arah, tapi melaju pergi. Lampunya menjauh, lalu hilang di balik tikungan. Dan di saat itulah, "Assalamualaikum." Suara itu terdengar bersamaan dengan lantunan doa. Ketiganya tersentak, mata mereka membelalak, lalu mengernyit karena tersorot oleh terik. Di depan mereka, di tepi hutan, berdiri Mas Jayang bersama puluhan warga. Beberapa orang memakai pakaian serba putih, memejamkan mata dengan tangan terangkat, melafalkan doa dengan khusyuk. Sutarman lebih dulu terkesiap. Ia tersadar. "Mas Jayang?" Jayang lekas mendekat, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia merangkul ketiganya, tangisnya meledak. "Kalian sudah keluar. Alhamdulillah, kalian berhasil keluar." "Keluar dari apa ya?" tanya Kusnadi, lalu menjauhkan tubuh Jayang. "Dari tempat apa Jibril?" jawab Jayang menatap hutan di belakang mereka. Mendengar nama itu, Kusnadi gemetar. Tangannya refleks meraih tas kain di pundaknya. Ia membuka sedikit, mengintip dan terdiam. Tadi yang dirasa seperti batu-batu kasar yang dibungkus itu kini berkilau, menyilaukan matanya. Wagiman dan Sutarman melakukan hal yang sama, sibuk membuka bungkusan-bungkusan itu. "Ya Allah," gumam Sutarman lalu menutup mulutnya sendiri. Melihat 2 orang temannya, Kusnadi juga melakukan hal yang sama, tapi memilih diam. Jayang menghela nafas panjang, mencoba menjelaskan, "Kami di sini cuma bisa mendoakan, meminta kepada penjaga tempat itu agar kalian dipulangkan dengan selamat." Mereka menoleh dan mendapati kenyataan tak ada jalan beraspal, benar-benar hutan belantara. "Terima kasih Abah." Batin Kusnadi memejamkan mata, berharap ucapannya tersampaikan. Ia mengingat dalam-dalam wajah Datuk Jibril saat percakapan mereka malam itu. Suara doa warga perlahan mereda, lalu ditutup. Mereka harus segera keluar, menembus hutan, hingga menemukan jalan tempat di mana motor dan mobil terparkir. 3 kuli bangunan itu masuk ke dalam mobil milik Jayang, dibawa pulang ke rumahnya. Begitu sampai, mereka duduk di ruang yang waktu itu sempat diduduki. Tapi jika sebelumnya wajah Jayang si calo tenaga kuli bangunan itu penuh perhitungan, kini sebaliknya pikirannya kembali mundur ke beberapa hari sebelumnya.
Waktu itu, Jayang baru saja selesai menyiapkan catatan pemborong proyek yang butuh tenaga kerja lagi ketika ponselnya bergetar di atas meja. Wajah Jayang melongo sebentar, melihat nomor tadi kenal. Awalnya hendak diabaikan, tapi entah kenapa ada dorongan kuat yang membuatnya mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum Pak Jayang. Suara seorang pemuda di seberang terdengar menahan tangis. Waalaikumsalam. Ya, saya sendiri. Ini siapa? Jawab Jayang waspada. Saya Fatih, anaknya Pak Kusnadi, Pak. Jayang langsung menegakkan badan. Oh, ada apa? Di seberang sana terdengar isak Fatih yang tertahan. Ibu saya sakitnya makin parah, Pak. Tidak mau makan, kondisinya makin drop. Jantung Jayang berdegup keras ketika Fatih, anaknya Kusnadi, memberitahukan kalau nomor mereka semua tidak bisa dihubungi. Sejak hari itu, rasa bersalah menggerogoti hati Jayang, lalu mulai menghubungi satu-satu orang yang waktu itu dibawa, tapi tak ada yang bisa terhubung. Lalu, satu-satunya cara untuk menyampaikan kabar itu, Jayang mencari keberadaan Ramadi di tempat tinggalnya di pedalaman Kalimantan. Tanpa menunggu lama, Jayang berangkat ke sana. Tapi begitu tiba, yang ada hanyalah hutan lebat, pepohonan menjulang, tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, Jayang tidak percaya. Ia turun dari mobilnya, melangkah menyusuri tepian jalan tanah yang terputus begitu saja. Tapi kenyataan di hadapannya menyangkal semuanya. Memang tak ada bekas jejak tempat tinggal orang. Dengan perasaan campur aduk, Jayang akhirnya pulang menemui seorang sesepuh yang dikenal warga sekitar sebagai orang tua adat, tempat bertanya jika urusan sudah menyentuh batas logika. Sesepuh itu mendengarkan dengan tenang, dan sesuai yang dilihatnya, 3 kuli bangunan itu masuk ke wilayah yang tidak semua orang bisa keluar dengan mudah. Jayang ketakutan, meski menurut sesepuh mereka masih hidup, kalau masih ada yang mendoakan dengan sungguh-sungguh, dan masih ada jalan untuk dibebaskan, tapi bukan dengan mencari, melainkan meminta. Malam itu juga, Jayang mengumpulkan warga, meminta tolong dengan sangat. Mereka berdoa bersama, memohon dengan niat tulus agar orang-orang yang tersesat dipulangkan dalam keadaan selamat. Dan malam itu, doa itu terjawab. Jayang menatap 3 kuli bangunan di hadapannya dengan rasa bersalah. Ia menangkup tangan depan dada bicara. Maafkan aku, sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan membayar kesalahan. Besok saya akan membelikan tiket pesawat untuk kalian pulang segera. Pagi itu, Jayang benar-benar menepati ucapannya. Tiket pesawat sudah di tangan. Ia segera menuntaskan beban bersalah yang menekan dadanya sejak beberapa hari terakhir. Di perjalanan menuju bandara, Sutarman dan Wekiman memilih diam. Kusnadi duduk di kursi paling belakang, matanya menatap keluar jendela, dadanya sesak, tangannya tak lepas menggenggam tas kain pemberian Datuk Jibril yang dibungkus ulang rapi berisi uang yang jauh lebih banyak dari bayaran harian yang dijanjikan, berikut tambahan emas batangan. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, jantung Kusnadi justru berdegup semakin cepat. Tidak sabar segera bertemu istrinya, mengajak berobat dan sembuh, lalu hidup berkecukupan dengan uang dan emas yang dibawa. Sore mulai turun. Ketika Kusnadi dan lainnya akhirnya sampai di kampungnya, mereka dibawa motor ojek masing-masing ke rumah masing-masing. Ketika motor ojek yang membawa Kusnadi berhenti di depan rumah, ada banyak tetangga duduk di teras, membuat jantungnya berdetak tak karuan. Lalu tersadar, ada kain putih terbentang di pagar masuk. Sontak, langkah Kusnadi berhenti sepersekian detik, nafasnya tercekat. Kusnadi berlari, tangannya gemetar menyambar kain putih itu. Lestari, aku pulang Tari, begiknya. Tangisnya pecah, baunya berguncang hebat. Ia jatuh berlutut di ruang depan. Bau kapur barus masih menyengat hidung. Semua yang duduk tadi ikut masuk menenangkan. Fatih muncul dari dalam kamar, ikut berlutut memberitahu. Pak, ibu udah tenang. Yang ikhlas ya Pak,
supaya jalan ibu diterangkan di lapangan kuburnya. Kusnadi duduk, menggeleng keras, berusaha menolak pernyataan anaknya. Ia berteriak, "Tidak, tidak mungkin." Tapi Fatih memberitahu kenyataan yang sesungguhnya. Pak, 3 malam lalu ibu wafat, tepat malam Jumat. Ini malam ketiganya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ucap Kusnadi, kata 3 malam membuat tubuh Kusnadi melemas. Ia teringat jelas malam itu. Selepas tahajud, melihat Lestari berpakaian putih, berdiri tak jauh dari tempat Datuk Jibril duduk. Rupanya istrinya datang, bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai sukma. Dan Lestari menjemput karena orang yang hatinya masih terikat kuat sebelum pergi akan mencari jalan terakhir untuk berpamitan. Air mata Kusnadi jatuh satu-satu ke lantai, tertampar kenyataan bahwa malam itu adalah hari di mana istrinya meninggal dunia. Seketika Kusnadi bersujud. Maafin Mas Ari, Mas terlambat. Pada akhirnya Kusnadi baru mengerti mengapa Datuk Jibril memintanya pulang, mengapa hatinya ditarik kuat, dan mengapa Lestari datang dengan pakaian serba putih. Rupanya istri tercintanya itu tidak datang untuk mengajak, tapi datang untuk berpamitan, dan takdir membawanya pulang kembali ke alam nyata. Meski tidak bertemu sosok rupa, tapi setidaknya bisa memeluk pusara gundukan tanah yang masih basah. Rupanya 3 kuli bangunan asal Blitar itu tersesat di sebuah pondok pesantren gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara sosok Datuk Jibril Al-Banjari, beliau wali gaib yang dahulu semasa hidupnya adalah ulama Banjar keras, ahli fikih sekaligus pengamal ilmu batin tingkat tinggi, ketika wafat jasad memang dikuburkan di dunia manusia, tapi ruh dan ilmunya menolak pergi. Beliau memilih menetap sebagai penjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Dan sosok halus itu tidak semuanya jahat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Keren banget ya, ngeri banget di kisahnya. Ini apa yang dialami oleh Sutarman, Wagiman, dan juga Kusnadi benar-benar mengerikan. Dan Mas Jayang ini kurang ajar juga nih Mas Jayang ya. Dia nggak ngomong dari awal. Mungkin kalau ngomong dari awal ya mereka bertiga nggak mau. Tapi hikmah baiknya adalah mereka bertiga selamat, walaupun sebenarnya bisa saja terjebak ya di dalam pesantren gaib itu selama-lamanya. Tapi mereka selamat dan mendapatkan banyak sekali uang dan juga emas batangan. Waduh, emas batangan lagi mahal ya teman-teman ya. Untuk terakhir 3, berapa gitu ya kan. Dan bagaimana juga di sini salah satu temannya yang bernama Kusnadi yaitu harus kehilangan istrinya yang bernama Mbak Lestari yang meninggal dunia pada saat Pak Kusnadi lagi di sana. Nah ini agak mengharukan teman-teman ya, ketika dia sedang sholat malam, tiba-tiba Lestari datang menemui Datuk Jibril, dia melihat, tapi pas disamperin nggak ada. Ternyata itu adalah bentuk pamit ya dari Lestari kepada suaminya. Walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dia menampakkan sosok yang bukan berupa jiwa tapi sukma. Aduh, itu ini banget ya, berasa banget di situ. Dan alhamdulillah mereka selamat, dan Datuk Jibril di sini juga ya seperti yang di akhir kisah ya. Tidak semua makhluk gaib atau makhluk halus itu jahat. Keren pakai banget. Mereka bertiga ini datang ke Kalimantan Selatan demi satu tujuan, yaitu membahagiakan anak istri, dan jika pun terjadi apa-apa, insya Allah mereka akan syahid karena untuk memperjuangkan keluarga. Keren pakai banget di sini. Banyak sekali hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Dan endingnya juga happy ending. Mereka nggak kenapa-napa, bisa kembali lagi. Mas Jayengnya juga menyadari kesalahannya sehingga bertanggung jawab penuh atas semuanya. Dan mereka bisa balik gitu juga karena bantuan dari Mas Jayeng yang sudah meminta bantuan kepada tokoh setempat ya, tokoh adat setempat untuk bisa menarik kembali ketiga tukang bangunan tersebut. Wah keren pakai banget. Bener-bener nggak kebayang tuh, karena dari awal nggak ada tanda-tanda mencurigakan dari pondok pesantren itu, semuanya baik-baik saja. Ternyata itu adalah alam gaib. Keren pakai banget.
Oke, terima kasih Jenar Moksa. Kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh diklik ya, agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Oh iya, ini udah mau menjelang Ramadan ya. Ini hari Rabu ya, hari Rabu. Ini puasa hari Kamis atau Jumat, tapi antara Kamis atau Jumat lah ya. Ya intinya, kapanpun puasanya, intinya saya, Ilo, dan juga tim mengucapkan permohonan maaf kalau apabila mungkin selama 1 tahun ini ya, ada kata-kata saya yang salah atau ada perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini akan dilancarkan dan diterima semua amal ibadahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Gak terasa ya, udah ketemu lagi kita di bulan Ramadan. Kalau untuk Ilo Entry nih, berarti puasa kedua nih teman-teman ya. Setelah di puasa kemarin juga sempat kita ketemu ya. Semoga kita bisa bertemu terus di Ramadan-Ramadan selanjutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.